Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Teman-teman yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, ketika saya ingin mengajar suatu materi atau suatu pembahasan, saya lebih suka dan ingin memulainya dengan penjelasan tentang roadmap atau overview secara keseluruhan materi yang kita akan sama-sama pelajari, yang kita akan sama-sama bahas dalam 12 pertemuan ke depan. Nah, kalau kita lihat materi secara utuhnya, ya, modulnya dari kitab Kifayatul Akhyar itu sendiri untuk bab Thaharah dengan bab salat, itu totalnya ada 190 halaman. Jadi kalau mau dibagi, ya silahkan dibagi 190 dibagi 12 pertemuan. Nah, ini filenya sudah saya pecahkan jadi 12 pertemuan. Nah, untuk pertemuan 1 itu nanti bakal butuh ada 16 halaman. Pertemuan 2 16 halaman. Pertemuan 3 juga 16. 4 itu 16, pertemuan 5, pertemuan 6, pertemuan 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu 14 halaman. Jadi itu, kalau mau tahu materi totalnya, itu ada 190 halaman. Berarti setiap pertemuan kita akan menghabiskan 16 halaman. Ini yang kita akan sama-sama tuntaskan. Tentunya tidak dengan membaca secara satu baris per baris, karena ini akan menghabiskan waktu dan kita hanya punya waktu 1 jam setiap pertemuan. Tentu kalau 1 jam untuk 16 berarti setengah jam itu 8 halaman. Ini kalau dibaca terjemah, baca terjemah, menghabiskan 8 halaman dalam setengah jam, saya kira itu tidak cukup waktunya. Baik, kembali ke tujuan daripada kesempatan kali ini, yaitu adalah menjelaskan tentang overview, yaitu roadmap yang kita akan sama-sama pelajari, kita sama-sama akan diskusikan dalam 12 pertemuan ke depan. Nah, tujuannya apa ketika disampaikan roadmap seperti ini di awal? Ini adalah untuk memberikan gambaran secara utuh mengenai materi yang kita akan pelajari. Dengan begitu, selain ini akan memberikan gambaran utuh, diharapkan ini juga bisa menjadi motivasi, bisa memberikan semangat agar tidak putus di tengah jalan. Jangan sampai nanti baru pertemuan 2, pertemuan 3, ketika pertemuan 4 itu lalu tidak melanjutkan, tidak hadir, dan seterusnya. Jadi 190 halaman ini intinya itu ada di 20 halaman ini. Jadi jangan bayangkan, wah susah ya 190 halaman, per pertemuan itu kita harus habiskan 16 halaman. Tidak. Kalau kita tahu inti-intinya, maka ini akan menjadi lebih mudah. 190 halaman itu intinya cuma ada 20 halaman. Nah, itu yang kita akan lihat sekarang, overview-nya, roadmap-nya seperti apa. Jadi nanti kita akan bahas di bab Thaharah itu ada anwa' al-miyah, jenis-jenis air. Jadi di sini kita akan tahu, oh iya, air itu ada yang bisa dipakai untuk bersuci. Nanti ada 7 macam. Ada namanya air hujan, kemudian air laut, ada air sungai, dan seterusnya. Ya. Nanti kita juga akan lihat bahwa air itu sebenarnya terbagi menjadi 4 kategori. Ada air yang dia itu suci dan mensucikan, ini disebut dengan air mutlak, dan seterusnya. Lalu bagaimana air ketika sudah tercampuri sesuatu yang suci,
kalau misalkan yang masuk ke dalam air itu sesuatu yang najis, nanti bagaimana penjelasannya, seperti itu. Dan kemudian kita juga akan bicara, ini lanjutan dari tentang toharah tadi, maka nanti di sini ada penjelasan tentang membersihkan kulit bangkai, itu bisa dibersihkan sehingga nanti bisa kita gunakan. Kemudian ada pembahasan tentang bejana, tentang wadah air itu sendiri. Karena kita mau wudhu pakai air, nanti air itu butuh tempat. Nah, tempat itu ada kajiannya nanti, ada pembahasannya. Nah, kemudian ada pembahasan tentang siwak. Nanti kita bicara tentang hukum siwak, dan kemudian kondisi-kondisi kapan saja kita itu ditekankan dan dianjurkan untuk melakukan siwak. Kemudian kita akan bahas juga masuk ke rukun wudu dan sunnah wudu. Nah, nanti kita akan tahu bahwa wudu itu punya 6 rukun dan sunnahnya ada 10. Kemudian masalah istinja, ya ini dalam fikih dibahas. Ya, bersuci, istinja itu nanti dikaji juga, dan kita akan bahas nanti nawakid al-wudu, pembatal-pembatal wudu itu apa saja. Dan ternyata pembatal wudu itu ada 6. Ini kita harus ketahui. Kemudian berikutnya adalah kita akan bahas tentang hal-hal yang menyebabkan dan mengharuskan kita mandi wajib. Di situ ada 6 poin. Kemudian bagaimana teknisnya kalau mau mandi wajib? Nah, di situ ada 3 rukunnya, kemudian sunnahnya ada 5. Dan ini ada yang mandi wajib, ada yang mandi sunnah. Jadi hukumnya dianjurkan, tapi tidak sampai ke level wajib. Nah, nanti kita akan tahu, ada 17 bahkan. Ada mandi Jumat, kemudian mandi sholat Id, mandi ketika mau sholat istisqa, dan seterusnya. Nah, kita juga akan bahas nanti terkait dengan masah ataupun mengusap khuf. Ini ada penjelasannya. Seperti apa teknisnya dan berapa lama itu berlaku, apa saja yang membatalkan usapan khuf kita tadi. Setelah itu kita akan bicara tentang tayamum. Ya, tayamum mulai dari syarat-syaratnya, kemudian rukunnya, sunnahnya, pembatalnya. Lalu kemudian di sini ada pembahasan tentang perban. Jadi orang yang sakit dan seterusnya, ternyata dia masuk ke kategori tayamum. Ini nanti kita akan temukan di sini kajiannya seperti apa. Berikutnya kita akan bahas tentang masalah najis dan bagaimana membersihkan ataupun menghilangkannya. Nah, di sini ada hukum-hukum terkait toharah. Nah, nanti najis yang sifatnya bangkai, bangkai ikan, dan seterusnya nanti kita bahas. Lalu kemudian jilatan anjing ataupun jilatan babi itu seperti apa cara membersihkannya. Lalu kemudian ada khomer, ada minuman keras, kalau dia ternyata berubah menjadi cuka, itu seperti apa keterangannya. Di poin berikutnya kita akan bahas tentang hukum haid dan nifas dan istihadah. Nah, nanti kita akan lihat di sini masalah darah wanita, kemudian haid dan nifas, kemudian larangan bagi wanita haid dan nifas itu ada 8 poin di sini disebutkan. Kemudian kalau kita lagi junub itu boleh ngapain dan nggak boleh ngapain. Ini dijelaskan. Kita nggak boleh melakukan 5 hal. Kita diharamkan melakukan 3 hal. Nah, selesai pembahasan tentang toharah. Cuman 10 halaman, 9 halaman. Ya, sekarang di halaman ke-10-nya kita masuk sudah bab sholat. Di bab sholat kita bahas apa? Ya, bahas tentang waktu-waktu sholat. Kita bahas tentang syarat kapan orang itu diwajibkan sholat. Setelah waktu, nanti kita akan lihat sholat sunnah dan juga sholat rawatib. Apa saja sholat-sholat yang disunahkan, kemudian juga ada 17 rakaat yang dikatakan di sini menjadi rawatibnya, dan kemudian ada 3 sholat sunnah yang sangat ditekankan, yaitu sholat malam, kemudian sholat duha, dan sholat tarawih.
Nanti kita akan lanjut di halaman 12, kita bahas tentang syarat sholat. Syarat sholat itu ada berapa? Nah, di sini ada 5 poin. Kemudian rukun sholat ada 18. Sunnah sholat ada disebutkan di sini ya 2. Ya, sebelum masuk dan setelah masuk ada 2 lagi, berarti 4. Nah, ini kita harus pahami satu persatu, nanti kita akan bahas insyaallah bersama-sama. Lalu di dalam bab sholat ini kita akan bicarakan bagaimana ya teknisnya, bagaimana pelaksanaan sholat itu sendiri, tata caranya seperti apa, dan kemudian di sini ada perbedaan wanita dengan laki-laki dalam masalah sholat, dan pembatal sholat itu ada berapa? Di sini disebutkan ada 11 pembatal sholat. Lalu kita akan bahas nanti terkait jumlah rakaat sholat, dan kemudian ada kajian tentang sujud sahwi, ada pembahasan tentang waktu-waktu yang itu dimakruhkan bagi kita untuk ngerjain sholat. Ada 5 di sini disebutkan. Berikutnya ada kajian tentang hukum sholat berjamaah, seperti apa hukumnya, teknisnya, dan kemudian di situ dibahas juga nanti ada mengqashar sholat dan menjamak sholat, kapan dilakukan. Setelah itu masuk kajian tentang sholat Jumat, ya, kapan kita wajib sholat Jumat, kemudian kewajiban atau rukun-rukunnya seperti apa, dan teknis pelaksanaannya bagaimana, dan hal-hal yang harus dilakukan seperti apa. Itu sholat Jumat. Nanti ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, Idain, sholat hari raya. Nanti ada sholat gerhana, ini juga dibahas, baik matahari maupun bulan. Dan kemudian nanti kita bahas sholat istisqa, seperti apa pelaksanaannya, imam ngapain, makmum ngapain. Ada sholat khauf, ya, ketika dalam kondisi perang, dalam kondisi takut. Kemudian masalah pakaian ini juga nanti dibahas, ya, pakaian yang boleh untuk laki-laki seperti apa, yang boleh untuk perempuan seperti apa. Dan terakhir nanti kita bahas tentang hukum penyelenggaraan jenazah, ya, kewajiban kita terhadap mayit itu apa, dan kemudian bagaimana teknis pelaksanaan sholat jenazah itu sendiri. Dan selesai materi yang kita akan bahas selama 12 pertemuan. Jadi gunanya diberikan penjelasan tentang rundown, tentang roadmap, maksudnya tentang overview secara utuh supaya kita paham, oh iya 12 pertemuan ke depan itu kita kira-kira bakal bahas apa saja. Dan ini versi ringkasan. Nah, jadi inti-inti dari yang akan kita bahas selama 190 halaman ini ya ada di 20 halaman ini intinya. Jadi silakan ini diingat baik-baik, boleh dicatat gitu ya, dan bisa di-download juga. Sudah dibagikan filenya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita bisa sama-sama belajar. Nanti insyaallah di pertemuan pertama mulai dari kitab Thaharah itu ada 16 pertemuan, ada 16 halaman targetnya. Ya, kemudian juga pertemuan 2 dan seterusnya, ini yang sudah dipecah-pecah dari materi lengkap yang 190 halaman ini. Baik, demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang kita sudah pelajari, ilmu yang sudah kita kaji. Demikian, hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.